Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Masdin dari kelas BIK 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian logika dan juga jenis-jenis logika. Adapun beberapa pengertian logika. Yang pertama itu, nama logika pertama kali muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi pada filsuf Cicero, tetap dalam arti seni berdebat. Yang kedua, pada abad kedua Masehi, Alexander Aprodislas pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dan ketiga yaitu logika berasal dari bahasa logos yang berarti perkataan, sabda, dan dari kata Arab mantik yang berarti perkataan atau berucap. Yang keempat adalah logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Yang kelima, logika adalah salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles yang membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Pengertian ini terdapat pada buku Filsafat Umum oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Yang keenam adalah logika. Logika adalah salah satu penarikan kesimpulan baru secara syahih atau valid menurut cara tertentu. Yang ketujuh, logika adalah cabang filsafat umum yang membicarakan masalah berpikir tepat, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang logis. Yang kedelapan, logika adalah studi tentang metode berpikir dan metode penelitian. Penelitian ideal yang terdiri dari observasi, introspeksi, deduksi, dan induksi, hipotesis dan eksperimen, analisis dan sintesis. Yang kesembilan, logika adalah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus yang menguraikan tentang aturan-aturan serta cara-cara untuk mencapai kesimpulan. Yang kesepuluh, menurut kami atau menurut saya, logika merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode-metode agar mampu berpikir dengan tepat sesuai dengan kaidah berikut berpikir yang logis. Adapun macam-macam logika. Menurut Deliengge 1980, logika digolongkan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Dari arti sempit, istilah logika dipakai seperti dengan logika deduktif atau logika formal, yaitu mempelajari asas-asas penalaran. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan lain dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaran bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kepastian dari pangkal pikirnya sehingga betul menurut bentuknya. Logika induktif merupakan logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum. Yang ketiga, logika formal mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal yang mengujinya kenyataan praktis yang sesungguhnya. Logika formal disebut juga logika minor, sedangkan logika material disebut logika mayor. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas atau aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu
bidang-bidang filsafat, dan juga pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika filsafati dan logika matematik. Logika filsafat dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang berhubungan dengan bidang filsafat. Logika matematik merupakan suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik, serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Oke, sebagai penutup, logika merupakan suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala tempat lain suasana, karena logika mendidik manusia bersifat objektif, tegas, dan berani. Logika juga mempelajari hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran antara yang benar dan yang salah. Mempelajari ilmu logika sangat bermanfaat bagi setiap orang, karena itu manusia diciptakan oleh Tuhan dengan disertai akal sehat agar mampu berpikir logis dan sesuai fakta yang ada di dalam masyarakat. Logika harus dipakai oleh setiap orang dalam setiap pemikirannya, karena dengan logika manusia diarahkan untuk berpikir cerdas, objektif, tajam, serta menghindari kekeliruan. Adapun sarannya sebagai berikut. Kita sebagai masyarakat yang berpendidikan harus paham mengenai pengimplementasian berpikir logika secara benar guna menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, berpikir secara logika dapat melatih kita untuk berpikir secara lurus, efisien, tepat, dan teratur demi mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan perpecahan masalah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.